Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Lisa dan kepada teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas besar perilaku konsumen menganalisis UMKM Sekon Jamur. Oke, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Yosefin Grace NRP 071 dan teman saya Kinanti Fauzia NRP 072, Florina Aura NRP 075 dan Muhammad Rido NRP 105. Baik, kita akan memasuki bab pertama yaitu profil produk dan perusahaan. Oke, jadi Sego Jamur ini merupakan UMKM lokal yang digemari masyarakat, khususnya di Surabaya. Nah, bagi anak manajemen bisnis sendiri ini nggak asing karena gerai Sego Jamur ini ada di kantin vokasi. Jadi ini merupakan bentuk nyata bahwa Sego Jamur merupakan UMKM lokal yang cukup digemari oleh masyarakat. Nah, Sego Jamur ini didirikan oleh Kak Ega, yang dulunya ternyata mahasiswa ITS. Jadi bisnis ini didirikan pada tahun 2010 melalui acara FTI Fun Day, di mana dulu ownernya atau Ega ini mengikuti acara tersebut hanya iseng-iseng dengan membawa alat sederhana dan juga membawa bahan-bahannya. Lalu ternyata hasil bisnisnya pada acara tersebut laris manis, sehingga kemudian Ega dan teman-temannya memutuskan untuk mengembangkan bisnis tersebut dan mengikuti perlombaan hingga mendapatkan pendanaan. Misalnya dari PKM mereka mendapatkan 5 juta, kemudian dari PMW mereka mendapatkan 25 juta, dengan total kira-kira ketika dijumlahkan dari semua pendanaan yang mereka peroleh itu jumlahnya 92,3 juta rupiah. Dan itu merupakan nominal yang sangat besar ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan pada profil produk, di mana Sego Jamur ini memiliki produk utama berupa nasi jamur ala onigiri berbentuk segitiga khas Jepang, dengan lauknya itu jamur tiram sebagai bahan utamanya. Nah, ini merupakan produk andalan yang menjadi salah satu ciri khas dari Sego Jamur. Nah, namun karena perkembangan, varian rasanya itu juga berubah. Ada yang original, ada yang menggunakan nasi uduk jamur, dan ada yang menggunakan nasi merah jamur. Kemudian saat ini Sego Jamur juga mengembangkan menunya dengan berkolaborasi dengan jamur dan ayam geprek. Kemudian mereka juga menyediakan menu tambahan seperti siomay, cireng, pentol, pempek, kebab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Sego Jamur ternyata membuka franchise atau waralaba bagi seseorang yang ingin membuka cabang atau franchise dari Sego Jamur. Mereka memiliki sistem untuk seseorang yang ingin membuka franchise dengan hanya membayar sebesar 12 juta rupiah, dan mereka sudah mendapatkan booth, teknik memasak, teknik pemasaran, juga resep. Sehingga owner dari Sego Jamur sendiri tidak mengambil keuntungan atau tidak mengambil royalti. Jadi setelah mereka membayar 12 juta, mereka sudah lepas dan mereka boleh mengelola franchise mereka sendiri. Mereka hanya dipungut biaya ketika mereka memilih untuk menggunakan bahan baku dari Sego Jamur. Misalnya jamurnya akan dipasok dari pihak Sego Jamur Pusat. Nah, namun jika pemilik bisnis ingin membeli atau mencari bahan bakunya sendiri, mencari jamur, mencari nasi, dan lain sebagainya, secara mandiri itu diperbolehkan dan mereka tidak perlu membayar biaya tambahan. Nah, biaya tambahannya hanya diperlukan ketika pemilik franchise-nya memutuskan untuk mengambil bahan baku dari Sego Jamur pusatnya. Nah, awalnya Sego Jamur ini itu berdiri di ITS. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka juga berkembang sehingga waralabanya itu menyebar ke perguruan tinggi lain di Surabaya dan bahkan juga di luar kota seperti Mojokerto, Sidoarjo, Yogyakarta, Malang, dan juga Madiun. Jadi di sini ada bab 2 perilaku konsumen dan teknologi produk. Nah, konsumen itu cenderung mencari makanan dengan harga yang terjangkau. Meskipun makanan tradisional seperti nasi jamur cenderung dianggap sederhana, Sego Jamur ini sendiri dapat melakukan inovasi pada menu dan juga penyajiannya. Hingga sampai saat ini, Sego Jamur sendiri masih mengembangkan keinovatifan
di setiap menu yang ingin mereka sajikan ke konsumen seperti varian tahu bakso jamur, yang jamur, pempek jamur, siomay jamur, sate jamur, dan varian-varian lainnya. Nah, selanjutnya konsumen sendiri tertarik dengan makanan inovasi. Meskipun makanan tradisional seperti nasi jamur itu cenderung dianggap sederhana, sego jamur sendiri itu dapat melakukan inovasi pada menu dan penyajiannya. Misalnya dengan menambahkan varian topping jamur yang berbeda, seperti jamur merah crispy atau jamur tiram saus mentega, dan juga sego jamur sendiri berkolaborasi dengan UMKM lain untuk menciptakan menu fusion, seperti nasi jamur dengan sambal mata atau nasi jamur geprek. Nah, Sego Jamur terus mengembangkan inovasi menu dengan berbagai variasi produk berbasis jamur seperti tahu bakso jamur, tirai jamur, pempek jamur, siomay jamur, dan sate jamur untuk memberikan pilihan yang lebih variatif. Konsumen pun juga tertarik dengan makanan yang memiliki value sosial. Seperti Sego Jamur yang kita bahas pada saat ini, itu menekankan penggunaan bahan baku lokal, terutama jamur yang dibudidayakan oleh petani lokal. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi lokal, terciptalah tagline "Ada Doa Petani Jamur" di setiap gigitannya. Itu mencerminkan nilai sosial di balik setiap bidangnya yang disajikan. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap dampak sosial dari produk yang mereka konsumsi, Sego Jamur dapat memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan loyalitas konsumen melalui transparansi asal-usul bahan, makanan, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Kemudian konsumen juga tertarik dengan makanan yang mudah diakses. Nah, Sego Jamur sendiri memanfaatkan platform online seperti GoFood dan juga GrabFood untuk memudahkan konsumen dengan mengakses produk mereka secara online. Dan dengan cara online tersebut, Sego Jamur sendiri ini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan yang menginginkan kemudahan. Kemudian Sego Jamur telah membuka beberapa cabang di lokasi-lokasi strategis seperti kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan, dan juga meningkatkan visibilitas dan mempermudah konsumen dalam membeli secara langsung. Kemudian kami menyediakan produk dalam bentuk frozen yang dijual melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dan lain-lainnya. Sego Jamur sendiri ini semakin memperluas jangkauan pasarnya dan memungkinkan konsumen untuk menikmati produk dengan mudah di rumah dan kapan saja. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada bab 3 yaitu segmentasi pasar. Selanjutnya, segmentasi pasar kami bagi menjadi 3 kategori berdasarkan usia, pendapatan, dan juga pendidikan. Dari segi usia, Sego Jamur menargetkan konsumen yang muda, terutama mahasiswa dan pekerja muda, di mana konsumen utamanya adalah orang-orang yang berusia 18 hingga 35 tahun yang cenderung mencari makanan yang murah, terjangkau, dan juga praktis untuk dibawa kemana-mana dan cepat, ringkas. Selanjutnya, berdasarkan pendapatan, Sego Jamur ini menyasar konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah karena harganya juga terjangkau, terutama mereka yang ingin makan makanan yang murah tapi bergizi dan mudah diakses. Jadi dengan pendapatan menengah ke bawah, target dari Sego Jamur ini rata-rata memiliki pendapatan sekitar 3 juta hingga 8 juta. Kemudian dari segi pendidikan, sebagian besar konsumen dari Sego Jamur itu mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus, terutama karena lokasi outletnya strategis seperti kampus ITS Keputih, kemudian Sakinah, kemudian ada di Superindo Keputih, dan juga sekitarnya. Tapi Sego Jamur juga memiliki outlet di beberapa pusat perbelanjaan atau mall seperti Tunjungan Plaza, kemudian Royal Plaza, yang membuatnya semakin mudah untuk diakses masyarakat secara luas. Selanjutnya ada 2 tambahan kategori dari segmentasi pasar berdasarkan geografis dan psikografisnya. Berdasarkan geografis, Sego Jamur berfokus pada kawasan perkotaan di sekitar kampus dan daerah pemukiman mahasiswa seperti di Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Lokasi ini dipilih karena tingginya konsentrasi target konsumen di sana. Kemudian Sego Jamur juga melakukan ekspansi keluar kota seperti di Mojokerto, Sidoarjo, Yogyakarta, Malang, dan juga Madiun. Kemudian berdasarkan psikografisnya, segmentasi pasar Sego Jamur itu merupakan konsumen yang peduli akan social impact karena di sini pemilik bisnis Sego Jamur ini bekerja sama dengan petani jamur yang memiliki social value berupa meningkatkan serta menyukseskan petani jamur. Kemudian yang kedua ada konsumen yang memiliki mobilitas yang tinggi, di mana Sego Jamur ini mudah dibawa dan ringkas sehingga ketika
konsumen memiliki banyak aktivitas dan mobilitas yang tinggi itu tidak akan mengganggu. Kemudian konsumen yang tertarik akan inovasi kuliner. Jadi, Sego Jamur ini menunya semakin hari semakin banyak, semakin unik, dan semakin inovatif. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Florin Aura dengan NRP 075 akan menjelaskan bab 4 yaitu persepsi konsumen. Oke, yang pertama mengenai persepsi. Persepsi merupakan proses yang timbul akibat adanya sensasi, yang dimana sensasi adalah aktivitas ketika merasakan atau penyebab dalam keadaan emosi yang menggembirakan. Sementara itu, persepsi konsumen merupakan proses seorang individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menerjemahkan stimulus-stimulus informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang mempunyai pengaruh kuat bagi konsumen untuk menentukan keputusan dalam pembelian. Persepsi konsumen sendiri memiliki dua faktor penentu. Yang pertama yaitu faktor stimulus, yang dimana merupakan karakteristik secara fisik yang berasal dari seorang individu. Yang kedua ada faktor individu, yaitu proses di mana berasal dari proses pengalaman dan juga harapan dari seorang individu. Selanjutnya yaitu persepsi konsumen terhadap produk sejenis, yang dimana kelompok kami memilih UMKM Sekun Jamur. Yang pertama adalah loyalitas merek, yang dimana loyalitas merek itu sangat penting sebagai alat bagi perusahaan untuk lebih unggul dari para pesaingnya, serta loyal customer, yaitu customer akan memilih produk dari suatu merek dalam jangka waktu yang lama dan tidak akan beralih ke merek yang lain. Itu menggambarkan sebuah loyalitas. Selanjutnya itu produk dengan harga yang terjangkau. Konsumen cenderung mempersepsikan suatu produk sebagai pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan, terutama dengan harga-harga yang terjangkau. Dari produk sejenis seperti Sekun Jamur dan produk sejenis lainnya memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan pilihan makanan cepat saji lainnya yang memiliki harga yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu inovasi produk yang unik, di mana konsumen akan mempersepsikan suatu produk sebagai produk yang inovatif ketika memiliki banyak varian dan juga varian-varian tersebut menarik. Misalnya ada additional topping yang tidak biasa dalam menu makanan, kemudian menyatukan rasa tradisional dan modern, dan berbagai macam contoh lainnya. Selanjutnya memiliki value sosial. Ketika suatu brand atau merek menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, maka itu akan menjadi produk yang akan mereka persepsikan sebagai pilihan yang bertanggung jawab, terutama ketika menggunakan bahan baku dari petani lokal dan bahan bakunya berasal dari petani langsung, serta memproduksi dengan ramah lingkungan, dan juga mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial agar lebih menarik bagi konsumen yang akan peduli terhadap isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir yaitu produk mudah dicari. Konsumen cenderung memilih produk berdasarkan ketersediaan, yang dimana ketika produk tersebut mudah dijangkau baik secara fisik di berbagai cabang maupun platform online akan menarik bagi konsumen, di mana mereka akan mempersepsikan produk tersebut mudah dijangkau dan akan lebih cenderung memilih produk tersebut dalam keputusan pembelian produk bagi mereka, terutama dalam produk makanan. Masuk kepada bab 5, kita akan menganalisis nih bagaimana cara Sego Jamur sebagai sebuah UMKM memiliki strategi untuk mengandalkan value dari produknya. Oke, strategi yang pertama yang digunakan Sego Jamur untuk mengandalkan value dari produknya adalah melalui branding yang dilakukannya. Branding ada doa untuk petani jamur di setiap gigitannya. Nah, hal ini tuh menciptakan koneksi emosional yang kuat antara konsumen dan produk, mengedepankan nilai-nilai keterlibatan dan pemberdayaan petani lokal. Jadi setiap orang memakan Sego Jamur itu teringat akan kontribusi dari Sego Jamur untuk petani-petani lokal. Nah, cocok nih untuk konsumen yang peduli terhadap dampak sosial dari bisnis, yang cenderung merasa lebih yakin untuk mendukung produk dari Sego Jamur. Karena brand ini tuh menunjukkan kontribusi yang positif terhadap komunitas lokal yang bahan bakunya itu langsung dari petani, bukan dari impor. Nah, dengan mendukung Sego Jamur, konsumen merasa turut berkontribusi pada kesejahteraan petani lokal yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap produk Sego Jamur itu sendiri. Kemudian yang kedua, strategi yang digunakan Sego Jamur untuk mengandalkan value produknya adalah melalui inovasi dalam penyajian produk Sego Jamur itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, menu dari Sego Jamur sangat-sangat banyak, tidak hanya berupa pentol saja, hanya berupa
nasi ayam geprek, tapi sangat-sangat banyak seperti siomay, cireng, dan produk-produk lainnya. Nah, dari penawaran penyajian makanan yang inovatif ini, nasi jamur tuh dalam bentuknya tuh kecil, unik, dan jarang didapatkan di UMKM-UMKM lainnya karena sangat lengkap ya, di satu outlet bisa menikmati banyak varian. Nah, strategi ini tuh membuat produk terlihat menarik karena berbeda penyajiannya dari makanan yang lain, akhirnya menciptakan pengalaman yang baru untuk konsumen itu sendiri. Kreativitas dalam penyajiannya yang kita highlight di sini, seperti varian-variannya tadi, tahu bakso jamur, cireng jamur, pempek jamur, dan lain-lain, yang memperkuat daya tarik produk dari Sekon Jamur itu sendiri, terutama bagi konsumen anak-anak muda ini yang menyukainya tuh inovasi, nggak mau yang bosen itu aja, dan variasi dalam pilihan makanan mereka. Kemudian nih yang ketiga, strateginya adalah strategi melalui penetapan harga, di mana harga dari Sekon Jamur itu sendiri adalah harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Harga menunya tuh sangat semua hampir di bawah 30.000. Sekon Jamur itu menawarkan makanan yang bisa dibilang sehat karena mengandung jamur, namun inovatif tanpa membebani kantong konsumen, yang menjadikannya tuh pilihannya tuh sangat menarik bagi segmen konsumennya tuh yang menengah ke bawah. Bahkan kalangan atas pun jika ingin menikmati Sekon Jamur itu juga bisa. Nah, harga yang kompetitif ini merupakan salah satu kekuatan utama yang memberikan nilai lebih pada produk Sekon Jamur itu sendiri. Akhirnya Sekon Jamur mudah diakses dan diminati oleh konsumen, jadi bisa dihantarkan value untuk produknya kepada konsumen. Kemudian kita masuk ke bab 6, bagian di mana kita membahas strategi bagaimana cara Sekon Jamur untuk meyakinkan konsumen yang dimilikinya sekarang ini. Nah, jika kita berbicara tentang bisnis F&B nih, ini akan berbicara tentang kualitas rasa, bagaimana pelayanan dari pelayan ke konsumennya untuk menghantarkan produknya. Nah, sebagai UMKM yang telah berdiri sejak tahun 2010 nih, Sekon Jamur meyakinkan konsumennya dengan menjaga konsistensi kualitas dan juga layanannya. Nah, dari 2010 hingga berdiri hingga sekarang, sudah 14 tahun nih, Sekon Jamur telah berdiri namun masih tetap eksis di pasar. Nah, bagaimana cara menjaga kepercayaan tersebut? Sekon Jamur memastikan konsistensi kualitas dengan memproduksi bumbu dan saus secara terpusat di pabrik mereka di Surabaya. Jadi memastikan bahwa produk yang dihantarkan konsumen itu terpusat, tidak campur tangan orang lain. Nah, langkah ini memastikan rasa dan kualitas produk di semua outlet itu tetap sama. Yang penting untuk mempertahankan konsumen jangka panjang. Kemudian yang kedua, pemasaran dengan value sosial. Nah, ini sangat-sangat yang membuat Sekon Jamur itu berbeda sekali dengan produk-produk lainnya karena dia memiliki value sosial. Sekon Jamur mengedepankan penggunaan bahan-bahan alami dan lokal. Penggunaan jamur tersebut dari filosofi bisnisnya yang mendukung petani jamur lokal, hal ini menciptakan hubungan emosional yang kuat antara konsumen dengan brand itu sendiri karena brandnya mengusung value sosial. Nah, masih membahas tentang pemasaran dengan value sosial. Nah, Sekon Jamur sendiri membentuk brandingnya itu tidak hanya melalui tulisan slogan biasa, melalui video atau iklan tersebut, bukan seperti itu. Namun di setiap kemasan di Sekon Jamur tertulis ada doa petani jamur di setiap gigitannya. Juga di setiap outlet-outletnya terpampang jelas bahwa Sekon Jamur mengedepankan ada doa petani jamur di setiap gigitannya, yang menunjukkan nilai sosial di brand ini tuh sangat kuat, menambah emosional bagi konsumen yang menjadikan pembelian mereka tuh merasa berarti karena berkontribusi pada petani-petani tersebut. Kemudian masih mengenai pemasaran dengan value sosial, untuk memperkuat pemasaran dari Sekon Jamur itu sendiri, Sekon Jamur itu memaksimalkan penggunaan media sosial, khususnya di Instagram. Dengan apa? Dengan membagikan konten yang informatif, tapi juga menarik untuk dibaca dan ditonton oleh masyarakat. Serta di Instagram Sekon Jamur sendiri juga terkadang ada informasi-informasi mengenai potongan harga, mengenai diskon, voucher-voucher menarik yang dapat diminati konsumen, sehingga konsumen sendiri tertarik untuk memantau sosial media dari Sekon Jamur. Nah, Sekon Jamur sendiri sudah memiliki 22,9 ribu followers di Instagram, sangat banyak bukan? Nah, konten yang dihasilkan ini karena Sekon Jamur bisa mendapatkan pengikut sebanyak itu karena dari konten-konten yang dihasilkan itu. Karena menariknya itu akhirnya orang mau untuk mengikuti sosial media Instagram dari Sekon Jamur. Konten yang dihasilkan termasuk informasi tentang bisnis, kadang ada konten komedi, bahkan hal-hal tersebut tuh bisa menarik perhatian konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli produk dari Sekon Jamur. Oke, sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, kita akan menyimpulkan nih apa saja yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Jadi kesimpulan, pertama-tama kita tadi sudah berkenalan nih dengan Sekon Jamur, sebuah usaha mikro kecil menengah atau disebut UMKM yang dirintis oleh mahasiswa ITS bernama Ega di Surabaya, yang sekarang sudah menjadi salah satu ikon kuliner di Surabaya. Nah, bisnis ini dimulai dari sebuah booth sederhana, Festival Kampus FTI Fun Day tahun 2010, yang kemudian menarik perhatian masyarakat nih, karena menu jamur
menu jamur ala onigiri yang merupakan inovasi baru di mana menggabungkan cita rasa tradisional dan modern. Kemudian penggunaan jamur tiram yang berkualitas dan bumbu rempah pilihan. Sekon jamur tidak hanya menawarkan kelezatan tetapi juga pengalaman baru dalam menikmati makanan olahan jamur. Dan dari hanya satu varian rasa, kini sekon jamur telah berkembang menjadi banyak varian rasa hingga banyak sekali inovasinya, bahkan ada kemasan frozen foodnya juga. Nah, mulai dari awal bisnis yang masih kecil, merintis, keberhasilan sekon jamur dalam menarik perhatian konsumen terutama tuh terhadap kalangan muda tidak lepas dari cara sekon jamur itu untuk membaca, menganalisis perilaku konsumen yang ada di saat ini. Di mana konsumen tuh menyukai produk-produk yang memiliki harga yang terjangkau dan juga nilai sosial yang diusung sebagai bentuk keterlibatannya terhadap nilai social impact. Nah, dengan tagline ada doa petani jamur di setiap gigitannya, sekon jamur menjalin kemitraan dengan petani lokal, memberikan dampak positif bagi konsumen di sekitarnya. Inovasi dalam penyajiannya seperti bentuk nasi yang unik, penambahan varian topping, bentuk-bentuk olahan jamur yang unik juga menjadi daya tarik tersendiri untuk sekon jamur. Selain itu, kemudahan akses dari sekon jamur sendiri dapat membuat perilaku konsumen itu untuk mempermudah membeli produk dari sekon jamur melalui platform online dan cabang-cabangannya juga strategis. Sekarang sudah banyak cabang-cabangnya seperti di daerah kampus ITS, di daerah Tunjungan Plaza, daerah Royal Plaza, dan daerah-daerah lainnya, bahkan di luar kota cabangnya mempermudah konsumen untuk menikmati produk-produk dari sekon jamur itu sendiri dan tetap relevan di pasar yang kompetitif saat ini. Tetap menjadi highlight di mana dalam setiap gigitannya konsumen tidak hanya merasakan cita rasa yang menggugah selera nih, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal seperti yang saya katakan tadi. Konsistensi dalam kualitas produk dan layanan serta harga yang terjangkau juga menjadi kunci utama yang membuat sekon jamur mempertahankan kepercayaan konsumen dan tetap relevan di pasar yang kompetitif ini. Nah, jadi bisa saya simpulkan dalam satu kalimat, mungkin sekon jamur ini berhasil menganalisis perilaku konsumen masyarakat nih sesuai dengan target pasar yang sekon jamur targetkan, sehingga sekon jamur menjadi UMKM yang sudah survive hingga saat ini, 14 tahun berdiri di bisnis saat ini. Perilaku konsumen seperti apa dengan harga yang terjangkau, konsumen suka mencari produk yang mudah diakses, kemudian konsumen suka produk yang inovatif, seperti itu, hal-hal seperti itu yang membuat sekon jamur bisa survive hingga saat ini dengan pemasarannya menganalisis perilaku konsumen yang berhasil. Nah, sebagai penutup, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 1. Jika ada salah kami mohon maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami.